Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan dengan NIM 2325002, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan atau mempresentasikan apa itu konsep sistem informasi. Yang di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertiannya, kemudian komponennya, fungsinya, dan juga manfaatnya. Oke, kita langsung saja. Teman-teman semua, ada yang tahu apa itu sistem informasi? Coba yang tahu langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu ya. Kita lanjut. Jadi pengertian sistem informasi adalah sistem informasi adalah sebuah kombinasi antara teknologi informasi, manusia, dan juga proses yang dirancang untuk menghasilkan, mengelola, dan juga menyampaikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan operasi organisasi. Ya, jadi intinya pengertian sistem informasi adalah antara teknologi informasi, kemudian manusia, dan juga proses. Jadi untuk memudahkan mengambil keputusan, contohnya di dalam sebuah perusahaan, organisasi. Jadi informasi itu penting untuk pengambilan suatu keputusan gitu. Gimana teman-teman, apakah sudah paham? Kalau kurang paham, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut saja. Yang kemudian ada komponen utamanya. Ya, komponen utama sistem informasi itu yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yaitu seperti komputer yang digunakan untuk mengelola data atau yang lainnya. Kemudian ada server untuk menyimpan data dan mendukung prosesnya. Kemudian ada perangkat jaringan juga untuk menghubungkan berbagai komponen. Nah, itu semua adalah perangkat keras, yaitu komponen utama sistem informasi, perangkat keras ya, atau biasa disebut hardware. Oke, kemudian selanjutnya yaitu komponen utama sistem informasi ada perangkat lunak atau software. Software ini seperti sistem operasi yang mengatur operasi dasar komputer, kemudian juga aplikasinya atau program untuk mengelola data dan analisnya. Jadi software itu atau perangkat lunak itu yang tidak terlihat atau yang nggak ada bentuknya, tapi bisa kelihatan tapi nggak ada bentuknya. Jadi dia kayak software gitu. Oke. Selanjutnya itu ada data. Di sini data itu ada data mentah dan juga data yang sudah jadi atau informasi. Data mentah itu ya data yang data mentah adalah sebuah fakta yang belum diolah. Kemudian sedangkan yang data udah jadi itu adalah informasi. Informasi adalah hasil dari pengelolaan data yang data mentah itu dikelola menjadi informasi gitu. Kemudian selanjutnya ada manusia ya, komponen utama sistem informasi itu diantaranya juga manusia. Manusia ini adalah yang menjalankan ya, atau pengguna akhir gitu. Di sini manusia itu sebagai pengguna akhir atau individu yang menggunakan sistem untuk tugas sehari-hari. Terus juga untuk manajer atau menggunakan sistem untuk analis dan keputusan strategis. Kemudian teknisi yang memastikan sistem beroperasi dengan baik. Nah, itu manusia atau people. Kemudian selanjutnya di sini ada prosedur. Nah, komponen utama juga dalam sistem informasi itu prosedur. Prosedur di sini adalah proses kerjanya atau langkah-langkah standar dalam penggunaan sistem. Kemudian juga ada kebijakan, aturan yang mengatur penggunaan sistemnya. Ini adalah termasuk komponen utama sistem informasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada jaringan. Jaringan di sini
itu infrastruktur komunikasi atau menghubungkan pengguna dengan sistem. Jadi ada hubungan. Jadi sistem ke sistem itu memerlukan jaringan gitu. Nah, yang jadi ada internet juga mengakses data dari berbagai lokasi. Jadi kita mengambil data, mengambil fakta-fakta itu dari internet itu juga bisa. Jadi komponen utama pada sistem informasi itu yang terakhir adalah jaringan. Kemudian kita lanjut ke fungsi sistem informasi. Apa sih fungsi sistem informasi? Ya, kalian bisa lihat sendiri layar kaca kalian. Di sini fungsi sistem informasi itu yaitu mengumpulkan data, yaitu memperoleh data dari berbagai sumber internal maupun eksternal. Nah, kemudian juga ada mengolah data. Mengolah data ini menggunakan perangkat lunak untuk memproses data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan. Nah, jadi mengumpulkan data, mengolah data, kemudian ada yang namanya menyimpan data. Jadi manfaat sistem informasi ini juga fungsi sistem informasi ini juga untuk menyimpan data, ya. Jadi menyimpan data dalam basis data untuk digunakan di masa yang mendatang. Jadi ketika kita mempunyai data yang untuk bisa kita keluarkan lagi di tahun-tahun yang akan datang, maka sistem informasi ini bisa menyimpan data yaitu di basis data. Kemudian mendistribusikan informasi. Jadi fungsi sistem informasi selanjutnya itu mendistribusikan informasi, yaitu menyebar informasi kepada individu atau departemen yang membutuhkan. Jadi fungsi sistem informasi ini juga bisa yaitu untuk menyebar informasi atau menyebar data berita gitu. Kemudian mendukung keputusan. Jadi sistem informasi ini berfungsi untuk mendukung keputusan juga, yaitu memberikan informasi yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan strategis dan operasional. Nah, contohnya dalam suatu perusahaan, kampus, atau yang lainnya organisasi. Nah, jadi mendukung juga untuk pengambilan keputusan. Oke, kemudian setelah fungsi yaitu ada jenis sistem informasi. Nah, ini nih jenis sistem informasi ini banyak ya. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS untuk memproses transaksi rutin seperti penjualan dan pembelian. Ini biasanya ada di marketing perusahaan. Kemudian ada Management Information System atau MIS, memberikan laporan yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan biasanya di perusahaan-perusahaan besar. Kemudian juga ada Decision Support System yaitu DSS, membantu dalam membuat keputusan yang lebih kompleks menggunakan data analitik. Kemudian juga ada Enterprise Resource Planning atau ERP, ya, sistem terintegrasi untuk mengelola berbagai fungsi bisnis seperti akuntansi, pemasaran, dan juga produk. Kemudian yang terakhir jenis sistem informasi itu yaitu Customer Relationship Management atau CRM untuk mengelola hubungan dengan pelanggan atau biasa disebut customer service. Nah, jadi dari jenis sistem informasi ini kita bisa ulik lagi, kita bisa jelaskan lagi mungkin di pertemuan yang akan datang ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu jenis sistem informasi dan untuk apa aja sih kayak TPS, MIS, kemudian CRM, kemudian DSS sama ERP ini untuk apa sih? Kalian bisa tulis di kolom komentar agar saya bisa buat video selanjutnya. Oke, kita lanjut saja di sini. Kemudian ada karakteristik sistem informasi yang efektif. Nah, karakteristik sistem informasi yang efektif itu biasanya yang relevasi, yaitu informasinya sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian akurasi, data dari kesalahan dan sesuai kenyataan. Nah, data bebas dari kenyataan dan bebas dari kesalahan dan sesuai kenyataan. Kemudian ketepatan waktu. Jadi karakteristik sistem informasi juga ada tepat waktu gitu. Jadi informasi yang tersedia, informasi harus tersedia ketika dibutuhkan. Kemudian juga ada kelengkapan. Jadi karakteristik sistem informasi itu harus lengkap. Jadi informasi mencakup semua aspek diperlukan untuk sebuah keputusan dalam organisasi atau apa harus kelengkap gitu. Kemudian yang terakhir adalah keamanan.
Jadi karakteristik sistem informasi yang terakhir adalah data dilindungi dari akses yang tidak sah atau kerusakan. Biasanya ada serangan-serangan cyber atau apa. Itu di dalam sistem informasi itu harus dilindungi data-data tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu manfaatnya. Manfaat sistem informasi. Oke, jadi manfaat sistem informasi itu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, jadi mengurangi waktu dan biaya dalam proses kerja. Kemudian juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jadi dari data yang relevan atau dari analis yang mendalam di sebuah data yang ada di sistem informasi ini, kita bisa mengambil sebuah keputusan gitu. Misal gaji karyawan ini, atau kita pecat karyawan ini atau enggak, nilai mahasiswa ini seberapa. Jadi dari sistem informasi kita bisa tahu gitu, bisa pengambilan keputusan. Kemudian memperbaiki komunikasi organisasi. Jadi manfaat sistem informasi selanjutnya itu memperbaiki komunikasi organisasi, yaitu memudahkan berbagai informasi antara departemen. Jadi buat komunikasi antar organisasi, komunikasi antar kampus, antar perusahaan itu lebih mudah gitu, dan juga lebih baik. Kemudian yaitu memudahkan pengelolaan data, yaitu menyediakan akses cepat dan aman ke informasi. Jadi kita mendapatkan akses atau mendapatkan sebuah program nanti agar bisa menyediakan akses cepat ke informasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong inovasi. Mendorong inovasi ini adalah memberikan wawasan baru melalui analitik data. Jadi itu semua adalah manfaat sistem informasi. Kemudian selanjutnya kesimpulannya, di sini kita sistem informasi merupakan kombinasi komponen teknologi, manusia, dan proses yang berfungsi untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan organisasi sehingga memberikan manfaat strategis dan dalam efisiensi, inovasi, dan pengelolaan data. Jadi itulah kesimpulan dari sistem informasi adalah sebuah kombinasi teknologi, komponen teknologi, manusia, dan proses gitu. Jadi untuk pengambilan suatu keputusan dan juga agar waktunya lebih efisien, kemudian ada inovasi dan juga mengelola data lebih baik gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu aja video yang dapat saya sampaikan atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.